mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Siapa mereka? Oleh ono dewe. Banyak yang berspekulasi bahwa karena video tersebutlah yang membuat Kiai Haji Mustamar kemudian dipecat oleh PBNU, dan bahkan ada juga yang berasumsi bahwa pemecatan itu dipicu atas dukungannya ke Amin. Benarkah demikian? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Heboh pemecatan Ketua PWNU Jawa Timur, yaitu Kiai Marzuki Mustamar, salah seorang kiai yang selama ini dikenal sangat garang terhadap orang-orang yang berpaham Wahabi ataupun orang-orang yang mencoba mengusik NKRI. Sebagaimana video yang saya sampaikan di awal itu, jelas bagaimana ketegasan Kiai Mustamar di dalam menampol orang-orang yang memiliki paham Wahabi dan orang-orang yang membenci NKRI. Sehingga ketika PBNU melakukan pemecatan terhadap beliau, banyak yang kemudian berspekulasi bahwa seolah-olah pemecatan itu dipicu akibat karena dukungan beliau terhadap Amin ataupun keberanian beliau sebagai ketua PWNU berkolaborasi dengan PKS yang tentu sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini beliau sampaikan di media atau dalam setiap ceramahnya. Kita tahu bahwa beliau pernah menyatakan bahwa orang-orang yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok itu semua, kalau dia orang NU maka batal baiatnya, sebagaimana videonya sebagai berikut. Pengurus muslimat atau ansor atau apapun bergabung dengan LDII itu berarti batal baiatnya. Bergabung dengan HTI batal baiatnya. Bergabung dengan PKS batal baiatnya. Bergabung dengan PAN batal baiatnya. Hari ini kami NU beliau-beliau ini dari DPP PKS itu dalam rangka wujud real bahwa kita itu wasabi. Nah, oleh karena itu bagi NU kalau menjaga agama wajib, dan memang wajib, maka menjaga kondusivitas keamanan, stabilitas keamanan politik. Tentu spekulasi ini pasti akan menjadi bola liar kemana-mana, dan wajar saja kemudian kalau banyak orang yang berpikir bahwa Kiai Marzuki Mustamar didepak dari kepengurusan atau dipecat dari PWNU efek daripada dukungannya terhadap Amin. Tetapi bagi saya jauh dari situ. Kenapa? Karena ini juga sudah dikuatkan oleh pernyataan Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa ini murni karena persoalan internal. Jadi siapapun yang ada di luar sana yang bukan orang NU jangan sampai kemudian mengomentari ini. Karena jelas sekali dalam PO organisasi aturan-aturan bagaimana orang bisa dipecat dari organisasi. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pilihan-pilihan politik. Bagi Gus Ipul, apapun pilihan orang-orang NU itu tidak akan pernah dihalangi. Apalagi 3 pasangan capres ini, saya kira wajar kalau orang NU berada di tiap pasangan calon.
karena tidak ada memang penekanan dari PBNU, dan itu sejak dulu selalu digaungkan seperti itu. Yang tidak boleh memang adalah kalau ada pengurus inti dari PBNU, PWNU, PCNU, dan lembaga-lembaga badan yang masuk di dalam tim sukses. Yang masuk di dalam tim sukses itu artinya kalau mereka di SK-kan sebagai tim sukses seperti yang terjadi pada Nusron Wahid, dan tentu kita juga berharap sebenarnya Abah Lutfi yang juga sudah ter-SK-kan sebagai Dewan Penasehat tim sukses dari Prabowo Gibran agar diberhentikan, jangan hanya Nusron Wahid dan Mbak Yeni Wahid yang dinonaktifkan dari kepengurusan PBNU. Nah, bagaimana video daripada Gus Ipul yang memberikan penegasan terkait pemecatan daripada Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur? Kita simak secara bersama-sama. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan, dan di lingkungan NU itu mengabdi bisa dimana. Ya, ini proses yang sebenarnya biasa. Apakah ada kaitannya dengan politik praktis, Gus? Tidak diberhentikan sebelum waktunya. Alasannya apa, Gus? Makanya ini masalah internal nanti panjang ya. Saya nggak mau ngomong yang terlalu panjang, tapi intinya itu sekarang masih sedang berproses. Gus, katanya Kiai Marzuki belum menerima surat itu. Ya masih proses, mungkin baru hari ini kalau nggak salah, karena itu kan rapatnya sudah beberapa minggu yang lalu setelah itu baru ditandatangani kan, yang harus tanda tangan 4, jadi untuk mendapatkan tanda tangan 4 itu kan. Kapan akan diserahkan, Gus? Kalau tidak salah hari ini diserahkan. Ada dugaan soal politik praktis, Gus? Kalau itu terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silahkan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi kita nggak akan memaksa orang. Gus, beredar informasi beda dukungan banyak PBNU melakukan pembersihan. Enggak mungkin PBNU itu membersihkan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah penegakan aturan. Kalau aturannya tidak diikuti, ya kita tidak akan bisa memenuhi. Apakah hingga nanti alasannya tidak akan dijelaskan, Gus? Apa sih salah satu aturan yang dilanggar agar menampis dugaan politik itu tadi? Ya, alasannya ini perlu disampaikan. Ya nanti akan kita sampaikan pada saatnya lah ya. Jadi banyak beberapa yang di antaranya ada masalah-masalah yang tidak terkendali, misalnya di cabang Jombang. Ya, di cabang Jombang itu kan sampai ke pengadilan segala macam karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berlarut-larut dan bermasalah. Nah, pada saat itu setelah kita teliti, kita melihat ada paling tidak tanggung jawab yang kurang. Oke, saya kira jelas ya. Video Gus Ipul ini saya kira akan menghentikan seluruh spekulasi yang beredar di luar sana. Yang menuding bahwa PBNU memecat daripada beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar karena tidak mendukung paslon nomor 2. Saya kira itu sangat keliru. Kenapa? Karena Nusron Wahid saja yang jelas-jelas sebagai tim sukses inti daripada Prabowo Gibran itu diberhentikan dari PBNU. Tinggal saya kira memang Abah Lutfi, sekali lagi Abah Lutfi yang belum diberhentikan dari kepengurusan Jatmang ya, karena dia adalah sebagai Rais Am di sana. Saya kira begitu sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.